Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 60. Su Yi, kamu mengerikan. Nanying membeku sesaat, lalu menggertakkan giginya, melemparkan stick drum ke tanah, dan keluar dari halaman. Dia lari dengan panik. Ketika Su Yi berbalik, dia melihat stick drum yang berjamur dan layu dan mengingat betapa dia pernah tergila-gila dengan wanita itu. Dia terdiam. Tapi, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan wanita hina seperti ini di masa muda mereka? Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke kamarnya dan mulai mencatat keuntungannya. 18 uang kertas 10.000 tael tergeletak di atas mejanya, serta 3 obat spiritual, sebuah buku tebal rahasia yang berisi seni bela diri kelas kuning puncak, 3 batang bambu roh blue jet, dan tembak bambu roh. Dapat dikatakan bahwa kali ini, panennya sangat besar. Sayangnya, meskipun ini adalah persediaan perak yang banyak, itu tidak lagi menarik bagi Su Yi. Sepengetahuannya, Anda sebenarnya bisa membeli obat spiritual tertentu dengan perak di ibu kota prefektur. Tapi itu adalah obat spiritual biasa, dan harganya sangat mahal. Misalnya, obat spiritual kelas terendah, obat tingkat 1, harganya mencapai 30.000 tael perak. Obat-obatan tingkat kedua berharga sekitar 80.000 per buah. Tapi kemudian, bahkan di pasar Clue Driver Prefectural Capital, obat spiritual tingkat 2 sangat berharga, dan kapanpun mereka muncul, orang-orang mengambilnya meskipun harganya mahal. Konon, Fusan memberitahunya bahwa membeli obat spiritual jauh lebih mudah jika Anda menggunakan batu roh untuk membelinya. Ini karena, bagi seniman bela diri, baik batu roh maupun obat spiritual adalah sumber kultivasi, dan keduanya sangat diperlukan. 3 obat sebelum Su Yi semuanya adalah tingkat terendah, hanya tingkat 1. Tapi spirit bambu shoot tampak luar biasa. Itu memenuhi syarat sebagai obat spiritual tingkat 2. Ketika saya sampai di ibu kota prefektur Clue Driver, saya akan menukar perak saya dengan batu roh, pikir Su Yi dalam hati. Di ibu kota prefektur, Anda bisa menukar 10.000 tael perak dengan 1 batu roh tingkat 1. 100 batu roh tingkat 1 dapat ditukar dengan 1 batu roh tingkat 2. Pada akhirnya, bahkan setelah melanjutkan ke ibu kota prefektur, dia masih harus mencari uang. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan aliran sumber daya kultivasi yang tidak pernah berakhir. Su Yi dengan cepat menyingkirkan uang kertas perak, obat-obatan, dan buku tebal. Dia kemudian keluar dari kamarnya dan duduk di bangku batu di bawah pohon belalang, menggunakan Mortal Edge untuk mengukir batang bambu. Serutan berserakan di halaman, dan tak lama kemudian, Su Yi memegang sarung bambu baru. Panjangnya 3 kaki, kira-kira setebal lengan bayi, dan biru kehijauan, berkilau dan tembus pandang seperti batu giok. Su Yi menyarungkan Mortal Edge. Ini sangat pas, hanya gagangnya yang tetap terlihat. Tapi Su Yi menganggap gagangnya juga sedikit merusak pemandangan. Dia berpikir sejenak, lalu melepaskan kedua ujung gagangnya yang menonjol. Pedang itu tidak lagi memiliki pelindung silang, yang berarti gagangnya pun bisa menghilang ke dalam sarung bambu. Akhirnya, ia menggunakan seikat untaian bambu untuk membentuk tali pengikat yang fleksibel namun tahan lama dan memasangnya dengan kuat di bagian atas sarungnya. Ini memungkinkan dia untuk menggantung senjatanya di pinggangnya. Su Yi mengangkat selubung bambu yang sudah jadi dan memeriksanya. Di bawah sinar matahari, warnanya hijau dan cerah, dengan semua tembus pandang dari batu giok berkualitas tinggi. Nyaman untuk dipegang dan terasa sejuk dan lembut saat disentuh. Tampaknya lebih tepat menyebutnya tongkat bambu daripada sarung. Su Yi dengan lembut menggoyangkan pergelangan tangannya, dan dentang. Mortal Edge muncul dengan dengungan rendah. Tidak buruk, saya dapat menggunakannya sebagai tongkat dalam kehidupan saya sehari-hari. Dalam pertempuran, yang harus saya lakukan hanyalah menarik pedang saya. Itu terlihat jauh lebih baik daripada terus-menerus memiliki pedang bersarung yang tergantung di pinggangku. Su Yi senang. Meskipun Mortal Edge hanya memiliki petunjuk spiritualitas yang paling sederhana, jika menghabiskan waktu di dalam sarung bambu spirit jade ini, bambu akan menutrisi dan mengubah baik tepi maupun logamnya. Inilah alasan sebenarnya Su Yi membuat sarung ini. Selanjutnya, dia memotong masing-masing batang bambu yang tersisa, memotongnya menjadi irisan 7 inci. Pada saat dia selesai, dia memiliki total 36. Ini adalah bahan spiritual, jadi dia bisa menuliskan jimat dasar tertentu pada mereka, lalu menggunakannya untuk membuat formasi, membunuh musuh, mengusir hantu, dan melakukan ramalan. Terakhir, Su Yi membuat sendiri jepit rambut bambu. Tentu saja, dia mengikis semua lapisan luar bambu, jadi jepit rambut itu berwarna putih cerah, sederhana, dan elegan. Jika dia mengenakan jepit rambut hijau di kepalanya, sedikit warna itu mungkin cukup untuk menyebabkan kesalahpahaman yang tidak menguntungkan. Su Yi mendekati cermin dan memeriksa dirinya sendiri. Orang yang melihat ke arahnya berdiri dengan tangan di belakang,
rambutnya yang panjang dijepit dengan jepit rambut bambu putih berkilau. Tongkat bambu tergantung di sisinya. Dia tampak rapi dan menyegarkan. Setelah memperoleh pengalaman dan kondisi mental dari kehidupan masa lalunya, dia menjadi lebih tenang dan acuh tak acuh. Dia memiliki ketenangan biasa, pembawaan yang luar biasa, dan udara yang transenden. Aku baru 17 tahun, puncak masa mudaku. Saya tidak menunjukkan tanda-tanda usia, itulah sebabnya saya setidaknya memiliki sedikit gaya hidup masa lalu saya. Su Yi mengangguk setuju. Tiba-tiba, suara malu-malu King Wan muncul dari labu pemelihara jiwa saat dia menyuarakan persetujuannya juga. Penampilan Mystic Master mengingatkan saya pada puisi yang berbunyi, kecantikan Bai Silang tak tertandingi. Di seluruh dunia, tidak ada yang seperti dia. Sepertinya dia jauh lebih berani dari sebelumnya, hari ini, dia bahkan berani berbicara atas kemauannya sendiri. Itu hanya sekumpulan kulit yang terlihat bagus. Hanya gadis-gadis sepertimu yang sangat peduli. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak memikirkan apapun tentang itu. Aku mungkin akan segera membawamu ke Mother Ghost Ridge, katanya. Jadi, pastikan kamu siap. Setelah memberi perintah, dia berjalan ke mejanya dan mulai membuat potongan bambu menjadi jimat. Senja, Hukuan memimpin seorang pemetik obat bernama Guo Bing ke pondok aprikot. Guo Bing sudah tua, dengan rambut jarang. Tubuhnya yang tinggi kurus dan layu. Dia mengenakan topi berbentuk kerucut, dan di bawahnya ada wajah yang menakutkan. Separuhnya berwarna merah, bengkak, dan menonjol, sedangkan separuh lainnya berkisar dari biru dan ungu hingga hitam. Lebih buruk lagi, wajahnya sangat terdistorsi, seperti hantu. Dia tampak menakutkan. Tuan, Old Man Guo adalah pemetik obat paling berpengalaman di kota. Bertahun-tahun yang lalu, dia sering berkeliaran di Mother Ghost Ridge. Ketika dia melihat Su Yi, Hukuan memperkenalkan pemetik obat tua itu. Old Guo adalah yang paling akrab dengan Mother Ghost Ridge. Dia tahu tempat itu seperti punggung tangannya. Steward Hu, kamu melebih-lebihkan. Aku belum pernah menginjakan kaki di Mother Ghost Ridge sejak hantu melukaiku. Sudah 10 tahun sejak kunjungan terakhir saya. Suara Guo Bing serak dan lemah. Sepertinya dia dalam kesehatan yang buruk. Su Yi memandang Guo Bing dari atas ke bawah. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah penampakan yang kamu temui adalah Deathbringer? Seorang pembawa kematian. Guo Bing bingung. Dia hanyalah orang biasa, dan dia sama sekali tidak tahu tentang hantu. Su Yi menjelaskan, Deathbringer adalah salah satu kelas terendah dari hantu ganas. Mereka lahir dari kuburan yang tercemar. Mereka kelas rendah, tapi jika aura mereka menyentuhmu, racun Jadevireyin mereka akan menyerang tubuhmu. Keracunan ringan menyebabkan gejala seperti yang Anda alami, Yin Yang Grimace, permanen. Selanjutnya, racun itu akan merusak daya hidup Anda siang dan malam. Sakitnya luar biasa, keracunan yang lebih serius, dan dalam 3 hari, korban hanya tinggal tulang kering. Saat mendengar penjelasan lengkap Su Yi, Hukuan tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang begitu menakutkan dan tidak menguntungkan. Guo Bing membeku, tertegun. Kemudian, dia langsung marah. Wajahnya dipenuhi harapan dan suaranya bergetar. Tuan, apakah itu berarti Anda memiliki cara untuk mengobati cedera pada tingkat ini? Su Yi mengangguk, lalu berkata dengan ringan, ya, tapi racun itu telah menyerangmu selama lebih dari 1 dekade, dan racun Jadevireyin telah menyusup ke organ dalammu. Menyingkirkannya sepenuhnya tidak akan mudah. Guo Bing jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, lalu bersujud. Tuan, saya mohon, selamatkan saya. 10 tahun terakhir ini, saya sangat menderita, saya hampir tidak tahan untuk melanjutkan. Rasa sakitnya lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, jika bukan karena istri dan anak saya akan bunuh diri sejak lama. Jika Anda dapat membantu saya akan dengan senang hati membawa Anda ke Mother Ghost Ridge sendiri. Su Yi melirik Hukuan. Sebentar lagi, aku akan menulis resep obat. Ambil dan rebus bahan-bahannya. Kemudian, kepada Guo Bing, dia berkata, minumlah obat ini selama setengah tahun, dan obat itu akan menghilangkan semua sisa racun Yin di tubuhmu. Hukuan buru-buru setuju. Adapun Guo Bing, dia sangat tegang sehingga dia bersujud berulang kali, menangis dan mengeluarkan ingus. Cukup, Pak Tua Guo, bahkan Dr. Wu memuji pencapaian pengobatan menantu keluarga kami. Dia setuju untuk menyelamatkanmu, jadi obat ini pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Hukuan membantu Guo Bing berdiri. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih padanya, beritahu dia semua yang Anda ketahui tentang Mother Ghost Ridge. Jangan tinggalkan apapun. Guo Bing mengangguk berulang kali. Tuan, apakah Anda berencana untuk mengunjungi Mother Ghost Ridge? Itu benar, kata Su Yi dengan tenang. Guo Bing menarik napas dalam-dalam, lalu mengatupkan giginya. Mother Ghost Ridge memiliki medan yang rumit, dan penuh dengan bahaya yang tidak terduga. Kata-kata saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Saya bersedia untuk memimpin secara pribadi. Hukuan panik. Tuan, Anda tidak bisa pergi ke Mother Ghost Ridge dengan enteng.
Anda, Su Yi memotongnya. Aku sudah memutuskan. Jangan repot-repot mencoba menghalangi saya. Kemudian, dia menoleh ke Guo Bing. Datanglah ke klinik aprikot besok pagi, lalu pandu aku ke Mother Ghost Ridge. Anda dapat yakin, saya pasti akan membawa Anda kembali dengan selamat dan sehat. Guo Bing setuju tanpa pikir panjang. Ketika dia melihat ini, Hu Quan hanya bisa menghela nafas, tetapi dia tidak berusaha lagi untuk membujuk mereka. Sekarang setelah ini diselesaikan, demi kehati-hatian, Su Yi meluangkan waktu malam itu untuk menyiapkan beberapa barang yang berguna untuk mengusir hantu. Dengan begitu, dia bisa sepenuhnya rileks. Pagi keesokan harinya, Su Yi memegang tongkat bambu. Labu pemelihara jiwa diikat ke pinggangnya, dan rambutnya dijepit dengan pin bambu miring saat dia dengan santai berjalan keluar dari kediaman. Ketika sampai di pintu depan klinik, dia melihat Guo Bing menunggunya dengan topi kerucutnya. Tapi saat mereka berdua hendak berangkat, mereka mendengar suara memanggil dari ujung jalan. Guo Bing, jadi ini tempatmu. Akhirnya aku menemukanmu. Su Yi berbalik untuk melihat dan melihat sebuah kelompok bergegas menuju mereka dari jauh. Wen Zhuyuan memimpin rombongan. Ketika dia melihat Su Yi berdiri di samping Guo Bing, pupil matanya mengecil, dan ekspresinya menjadi agak kaku. Tapi Guo Bing tidak menyadari perubahan itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan muda, untuk apa Anda membutuhkan saya?" Dia memilih obat untuk keluarga Wen, dan Wen Zhuyuan adalah putra kepala keluarga. Dia tidak bisa tidak sopan. Wen Zhuyuan berkata dengan sungguh-sungguh, seorang tamu terhormat telah datang jauh-jauh dari ibu kota prefektur dengan rencana untuk mengunjungi Mother Ghost Ridge. Sepengetahuan saya, di seluruh kota Guangling, hanya Anda yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bertindak sebagai pembimbingnya. Guo Bing membeku. Dia secara naluriah melirik Su Yi. Guo Bing, apa arti tatapan itu? Wen Zhuyuan mengerutkan alisnya. Santai, setelah masalah ini diselesaikan, Anda akan menerima keuntungan yang adil. Guo Bing buru-buru menjelaskan, Tuan muda, Anda salah paham. Hanya saja kemarin, saya sudah setuju untuk mengawal Tuan muda Su ke Mother Ghost Ridge. Apa katamu? Kali ini, giliran Wen Zhuyuan yang tertegun. Ketika dia selanjutnya melihat Su Yi, dia berkata dengan kaku, untuk apa kamu pergi ke Mother Ghost Ridge? Meskipun sikapnya dingin, setelah menyaksikan perjamuan gerbang naga, dia tidak berani memperlakukan Su Yi dengan sikap angkuh yang sama seperti sebelumnya. Su Yi bermain dengan tongkat bambunya dan berkata dengan dingin, itu urusanku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Sedikit kemarahan muncul di dahi Wen Zhuyuan, tapi dia dengan cepat memaksanya mundur. Dia menatap langsung ke mata Su Yi, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata. Su Yi, saya akui setelah memulihkan kultivasi Anda luar biasa. Bahkan Tuan Kota Fusan sangat mementingkanmu. Tapi jangan lupa, Anda masih menantu keluarga Wen. Dia memberi penekanan ekstra pada kata-kata, menantu laki-laki yang tinggal. First Immortal of the Sword Chapter 61. Menantu laki-laki yang masih tinggal. Istilah ini selalu menghina. Meskipun nada Wen Zhuyuan tidak terlalu mengejek, jika Anda membaca yang tersirat, Anda tidak akan menemukan apapun selain penghinaan. Dia bisa mengakui pada dirinya sendiri bahwa, jika mereka bertarung, dia bukan tandingan Su Yi, tetapi di dalam hatinya, Wen Zhuyuan masih memandang rendah dirinya. Su Yi memandang Wen Zhuyuan, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Terkadang, lebih sulit untuk mengakui kelemahanmu sendiri daripada mengakui kekuatan orang lain. Anda adalah tokoh terkemuka dari generasi muda keluarga Wen, namun Anda hanya dapat menggunakan status saya untuk memfitnah saya. Benar-benar tidak berguna. Kamu, ekspresi Wen Zhuyuan langsung berubah tak sedap dipandang. Kata-kata Su Yi seperti pisau, menusuknya tepat di tempat yang paling menyakitkan. Su Yi menatapnya datar. Apa? Apakah rasa malumu membuatmu marah? Aku berdiri di sini. Selama Anda memiliki keberanian untuk menyerang, saya akan menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Ekspresi Wen Zhuyuan berubah-ubah. Begitu marah, matanya hampir menyemburkan api. Namun pada akhirnya, dia benar-benar tidak berani melakukan apapun. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk menang sama sekali, dan jika dia mencoba dan kalah, dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Su Yi melihat ini, tetapi tidak mau repot untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak punya nyali, juga tidak berani mengakui kelemahannya sendiri. Sosok terkemuka generasi muda keluarga Wen, ditakdirkan untuk tidak pernah berarti banyak. Wen Zhuyuan menahan amarahnya selama beberapa waktu sebelum akhirnya meludah dengan gigi terkatup. Su Yi, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Paman kedua berkata bahwa begitu ayah kembali, kami akan mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas cara terbaik untuk menghukummu. Oh, kata Su Yi. Aku benar-benar akan senang jika kamu mengakhiri pernikahanku dengan Wen Lingzhao. Kamu, Wen Zhuyuan kehilangan kata-kata. Saat itulah suara derap kaki kuda yang mendesak terdengar dari jauh. Dalam beberapa saat, mereka sampai di klinik aprikot. Seorang wanita muda berseragam militer memimpin kelompok itu.
Dia duduk di atas kuda yang luar biasa. Saat dia tiba, dia mengarahkan cambuknya ke Wen Zhuoyuan dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu menemukannya? Dia adalah seorang wanita cantik ramping, berapi-api, sepenuhnya lapis baja, dilengkapi dengan pedang dan busur. Senjata-senjata itu membuatnya tampak agak gagah, tetapi setiap gerakannya memiliki aura memerintah dan suka memerintah. Sekelompok pengikut mengikutinya, seperti bintang yang berkerumun di sekitar bulan. Ini semakin mengimbangi betapa luar biasanya statusnya. Ekspresi Wen Zhuoyuan berubah, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Nona Yuan, harap tetap tenang. Aku sudah menemukannya. Pria ini adalah Guo Bing. Di seluruh kota Guangling, tidak ada yang memahami Mother Ghost Ridge lebih baik darinya. Gadis berseragam militer melirik Guo Bing. Ketika dia melihat wajahnya yang berkerut mengerikan, alisnya yang kurus berkerut. Tapi tak lama kemudian, dia menahan rasa jijik itu dan berkata, ikuti kami ke Mother Ghost Ridge. Sebagai tanda terima kasih kami akan memberi Anda 1000 tael perak. Guo Bing menggelengkan kepalanya. Nona, saya khawatir saya sudah setuju untuk membimbing menantu keluarga kita hari ini. Wen Zhuoyuan langsung memotongnya. Guo Bing, kamu adalah pemetik obat keluarga Wen. Lakukan seperti yang saya katakan. Jika Anda menolak lagi, jangan salahkan saya atas perilaku buruk saya. Guo Bing membeku, tetapi dia tetap menguatkan dirinya dan berkata, Tuan muda, maafkan saya, tapi saya khawatir saya tidak dapat mengikuti perintah Anda. Wen Zhuoyuan, apa yang terjadi? Gadis berseragam militer agak bingung. Wen Zhuoyuan memelototi Guo Bing dengan penuh kebencian, lalu tersenyum meminta maaf dan memberinya gambaran singkat tentang situasinya. Gadis itu kemudian melirik Su Yi untuk pertama kalinya. Dia tampak agak terkejut. Kamu ingin pergi ke Mother Ghost Ridge juga? Kenapa tidak? Kata Su Yi datar. Ini sangat berbahaya. Untuk apa kamu pergi ke sana? Gadis itu mengerutkan busurnya. Untuk apa kamu pergi ke sana? Su Yi bertanya balik. Asal kelompok ini tidak sederhana. Jika mereka ada di sini untuk harta Mother Ghost Ridge juga, itu sepertinya terlalu kebetulan. Wanita muda berbaju zirah itu mendengus, kamu menolak menjawab pertanyaanku, tapi itu belum semuanya. Sekarang Anda mencoba untuk menanyakan tentang kami. Kamu sangat tidak jujur. Su Yi tersenyum datar tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan gadis yang keras kepala dan tidak masuk akal seperti dia. Su Yi menoleh ke Guo Bing. Penatua Guo, ayo pergi. Kamu hanya tidak mendengarkan. Gadis lapis baja di atas kuda tiba-tiba mengangkat cambuknya dan mengarahkannya ke Su Yi. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya, orang tua itu harus ikut dengan kita. Satu kata, dan pengikut terdekatnya mengarahkan kuda mereka ke depan, senjata di tangan dan ekspresi tidak ramah. Mereka menatap Su Yi dengan dingin. Guo Bing menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menyusut ke belakang, sementara sedikit kegembiraan melintas di mata Wen Zhuoyuan. Dia benar-benar ingin meminjam kekuatan gadis lapis baja itu untuk memberi Su Yi pelajaran yang menyakitkan. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kuatnya faksi di belakang wanita muda itu. Bahkan jika Tuan Kota Fusan muncul, dia tidak berdaya untuk menyelamatkan Su Yi. Tapi untuk kekecewaannya, Su Yi hanya mengerutkan alisnya dan melirik wanita muda itu dengan acuh tak acuh. Di lain waktu, aku akan meremehkan untuk berdebat dengan seorang gadis kecil yang tidak tahu tempatnya, tapi sekarang, kamu benar-benar membuatku sedikit marah. Kilatan dingin melintas melalui tatapannya yang acuh tak acuh dan sulit dipahami, dan auranya mengalami transformasi dramatis. Wanita muda berbaju zirah itu merasakan sensasi menusuk, seperti pedang tajam menekan tenggorokannya. Dia merasakan aliran dingin melalui dirinya, dan merinding naik di kulitnya. Mengangkat rambut, tapi sebelum dia bisa bereaksi, kuda putih berbintik-bintik di bawahnya menjerit ketakutan. Anggota tubuhnya menjadi lunak, dan ia jatuh ke tanah, lumpuh. Nona muda, apakah kamu baik-baik saja? Pria berjubah abu-abu itu bereaksi tepat pada waktunya. Begitu kudanya jatuh, dia melompat ke udara, menangkap wanita muda berbaju zirah itu di tengah musim gugur. Begitu dia kembali ke tanah yang kokoh, dia berkata, aku baik-baik saja. Tapi jelas dia terkejut. Wajah cantiknya telah memucat. Ketika dia selanjutnya melihat kuda putihnya yang belang-belang, dia melihatnya meringkik ketakutan, gemetar, terlalu takut untuk bangun. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi lebih dari itu, mereka bingung. Apa yang bisa melakukan ini pada kuda yang selalu luar biasa? Tapi gadis itu mengarahkan pandangannya langsung pada Su Yi, ekspresinya pucat pasi. Dia menggertakkan giginya. Apakah itu pekerjaanmu barusan? Ketika dia mendengar itu, pria berjubah abu-abu dan ekspresi pengikut lainnya menjadi gelap. Mereka semua melompat dari kudanya dan mengepung Su Yi, tampak benar-benar pembunuh. Tapi Su Yi tetap tenang, seolah-olah dia bahkan tidak menyadari bahaya yang akan datang. Dia melirik kuda yang bergetar di tanah dan berkata, binatang itu jauh lebih pintar dari pemiliknya. Kamu berani mengejekku? Gadis berseragam militer melotot, matanya terbelalak. Wajahnya yang cantik menjadi masam.
Pada saat yang sama, Wen Zhuyuan secara naluriah mundur, dan ketika dia melihat ke arah Su Yi, tatapannya mengasihani. Dia tidak tahu siapa yang dia sakiti sekarang, bukan? Kalau saja dia tahu betapa tinggi statusnya. Tapi di luar dugaan, saat mereka menghunus pedang, Guo Bing berdiri di depan Su Yi. Di bawah tatapan kaget penonton, Guo Bing berkata dengan suara bergetar, "Semuanya, tolong, jangan marah. Kalian semua akan pergi ke Mother Ghost Ridge, jadi tidak ada alasan kita tidak bisa bepergian bersama. Tetapi jika Anda menggertak menantu keluarga kami, saya lebih baik mati daripada bertindak sebagai pemandu Anda." Saat dia membuat pernyataan terakhir ini, ekspresi pemetik obat tua itu dipenuhi dengan tekad yang teguh. Su Yi tidak bisa tidak mengevaluasi kembali lelaki tua kurus di hadapannya. Pria berjubah abu-abu dan pengikut gadis lainnya sudah bersiap untuk menyerang, tapi mendengar ini, mereka ragu-ragu. Mereka semua menatap wanita muda itu. Dia tampak tidak yakin, ekspresinya bolak-balik. Akhirnya, dia melambai dan berkata, "Baik. Mengunjungi Mother Ghost Ridge adalah yang pertama. Tidak ada alasan kita tidak bisa pergi bersama. Seseorang harus memberi pelajaran pada kakek sialan itu." Wen Zhuyuan dalam hati menggertakkan giginya. Hatinya dipenuhi kekecewaan. Dan di sini dia berpikir bahwa bencana akhirnya datang mengetuk pintu Su Yi. Siapa yang mengira Guo Bing dari semua orang akan merusak segalanya? "Tuan, apa pendapat Anda tentang pengaturan ini?" Guo Bing bertanya ragu-ragu. "Ini akan baik-baik saja," kata Su Yi. Saat Guo Bing berdiri dengan sikap protektif di depannya, dia tertegun. Pada saat yang sama, dia tergerak. Seorang lelaki tua biasa, seseorang tanpa kultivasi, tidak terintimidasi bahkan di hadapan barisan yang begitu mengesankan. Sebaliknya, dia melangkah tanpa mempedulikan hidupnya sendiri. Ini benar-benar langka, itu keren. Guo Bing menyeringai, lalu menghela nafas, lega dari lubuk hatinya. Meskipun dia tidak mengetahuinya, jika dia tidak melangkah, seseorang akan diintimidasi, tapi itu pasti bukan Su Yi. Tentu saja, gadis itu dan pengikutnya pasti tidak akan pernah menduga bahwa kebenaran Guo Bing benar-benar telah menyelamatkan mereka dari potensi malapetaka. "Paman Yong, beri mereka masing-masing seekor kuda," perintah gadis itu. Kuda belangnya telah kembali normal, merangkak kembali berdiri. Itu dengan penuh kasih sayang menggosokkan hidungnya ke lengannya, yang sangat meningkatkan suasana hatinya. Tapi setiap kali dia melihat ke arah Su Yi, tatapannya masih sedingin es. Jelas bahwa putri dari keluarga terpandang ini masih menyimpan dendam atas apa yang baru saja terjadi. "Tidak perlu kuda, kami akan berjalan," kata Su Yi. Gadis itu langsung membentak, "Tidakkah kamu sadar itu buang-buang waktu?" Guo Bing buru-buru menjelaskan, "Tolong, Nona, tetap tenang. Saya bertambah tua, dan tulang-tulang tua ini tidak dapat menahan benturan dan goncangan punggung kuda. Kita berdua akan berjalan. Kami dapat berkumpul kembali dengan Anda di luar kota, di kuburan tak bertanda di kaki Mother Ghost Ridge." Gadis itu menarik napas dalam-dalam, lalu membentak dengan kesal, "Baik, lakukan apapun yang kamu mau." Dengan itu, dia dengan mulus membalikkan kudanya, meremas kakinya yang kokoh dan ramping, dan berlari kencang ke kejauhan. Para pengikutnya bergegas mengejarnya. Segera sebelum keberangkatan mereka, pria parubaya berjubah abu-abu yang dia panggil, "Paman Yong," mendekati Wen Zhuyuan dan berkata dengan dingin, "Yang lain di sini tidak tahu siapa nona muda itu, tapi pasti kamu tahu. Namun kinerja Anda barusan cukup bermasalah, saya mendorong Anda untuk berperilaku sendiri." Ekspresi Wen Zhuyuan berubah secara dramatis, dan dahinya berkeringat dingin. Saat dia hendak menjelaskan, pria berbaju abu-abu itu berlari kencang. "Mengapa berakhir seperti ini?" Wen Zhuyuan merosot seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Tidak jauh, Su Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, ketika Wen Zhuyuan menjelaskan situasinya kepada wanita muda berbaju besi itu, kata-katanya sepertinya dimaksudkan untuk memicu konflik. Dia pasti mengira dia hanya bisa duduk dan menonton mereka bertarung. Tapi tidak ada dari mereka yang bodoh. Wen Zhuyuan mengetahui status gadis itu. Biasanya, dia pasti akan memberitahu Su Yi dan membantu gadis itu mengancamnya. Tapi dia tidak melakukan hal semacam itu. Sebaliknya, ia memilih untuk duduk dan menonton, seperti seorang penonton di letusan gunung berapi. Itu benar-benar aneh. Pria berjubah abu-abu itu dengan jelas melihat niat Wen Zhuyuan, itulah sebabnya dia memperingatkannya sebelum pergi. Wen Zhuyuan bahkan tidak memiliki pegangan yang kuat pada pendukungnya, namun dia ingin meminjam kekuatan mereka untuk menggertak orang lain. Pada saat yang sama, dia ingin menjauhkan diri dari garis api. Ini bukan pintar, itu bodoh. Su Yi tidak mau repot-repot memperhatikan Wen Zhuyuan lebih jauh. Dia dan Guo Bing pergi ke gerbang kota. Wen Zhuyuan menyaksikan Su Yi menghilang di kejauhan. Wajahnya menjadi hijau, lalu putih, dan tinjunya terkepal. "Su Yi, tunggu saja. Kita lihat apakah kau masih kurang ajar setelah ayahku kembali." Tampaknya Wen Zhuyuan berpikir bahwa masalah hari ini salah semua karena Su Yi. First Immortal of the Sword Chapter 62.
1 jam kemudian, Suyi dan Guobing tiba di kuburan massal tak bertanda di kaki Mother Ghost Ridge. Mereka disambut oleh pemandangan rerumputan yang tumbuh subur, batu nisan yang berserakan, dan burung gagak yang hinggap di pepohonan yang jauh tak berdaun. Dari waktu ke waktu, burung-burung mengeluarkan teriakan parau dan tidak menyenangkan. Meski masih pagi, pemandangan ini cukup membuat panik seseorang. Wanita muda berseragam dan rombongannya jelas sudah menunggu cukup lama. Ketika mereka melihat Suyi dan Guobing berjalan santai ke arah mereka, gadis itu mendengus tidak senang. Kamu akhirnya di sini. Dia kemudian melompat dari kudanya dan memerintahkan, suruh 2 orang tetap di belakang untuk menjaga kuda. Paman Yong dan yang lainnya akan menemaniku ke pegunungan. Ya Bu. Para petugas dengan cepat mulai bekerja. Guobing, pimpin jalan, perintah gadis itu. Guobing buru-buru menurut. Ketika Suyi melihat ini, dia mengejarnya. Aku akan pergi bersamamu. Dia setuju untuk memastikan kembalinya Guobing dengan aman, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan Guobing memimpin sendiri. Siapa yang mengira pria keras kepala sepertimu masih punya hati nurani? Gadis berseragam militer itu mengejek. Suyi mengabaikannya, dia tidak akan merendahkan dirinya dengan kehilangan kesabarannya pada seorang gadis kecil yang tidak masuk akal, seorang anak yang jelas-jelas telah dimanja sejak usia muda. Gadis itu memikirkannya, lalu memerintahkan, Paman Yong, kamu ke depan juga. Jangan biarkan Guobing menghadapi bahaya apapun. Pria parubaya berjubah abu-abu yang dia panggil Paman Yong segera melakukan apa yang diperintahkan. Segera, dia dan Suyi mengapit Guobing, satu di setiap sisi. Guobing kaget dan tersanjung. Dia berterima kasih kepada mereka berdua berulang kali. Tapi Suyi dalam hati menggelengkan kepalanya. Ini adalah jenis perlindungan, tetapi juga jenis pengawasan. Tidak ada yang patut dipuji tentang itu. Kelompok itu melanjutkan, menjelajah lebih jauh ke kuburan tak bertanda. Mereka melewati banyak kuburan yang sudah lama ditinggalkan dan ditumbuhi tanaman. Mereka melihat banyak tulang kering, kertas dupa berserakan, dupa bekas, dan lilin pecah di semak-semak. Semakin jauh mereka pergi, semakin dalam rerumputan dan semakin tebal kabutnya. Selain dari suara burung gagak yang sesekali terdengar, tempat itu sangat sepi dan sunyi. Guobing memegang pisau berburunya, memotong jalan melalui rerumputan dan semak duri. Dia terus maju dengan percaya diri, ini adalah wilayah yang akrab baginya. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan di Mother Ghost Ridge? Guobing tiba-tiba bertanya. Gadis berseragam militer itu langsung menajamkan telinganya. Pertama, beritahu saya, apakah Mother Ghost Ridge memiliki tempat yang sangat aneh atau menakutkan? Tanya Suyi. Guobing memikirkannya, lalu berkata, Mother Ghost Ridge selalu rawan dihantui. Jika Anda mencari tempat yang sangat aneh atau menyeramkan, sebenarnya ada beberapa di antaranya. Salah satunya adalah candi di tengah gunung di hutan pinus putih. Sudah lama terbengkalai dan rusak. Di dalamnya ada patung dewa, tapi menghadap jauh dari pintu, dan kepalanya sudah lama hilang. Gadis itu mau tidak mau bertanya, patung itu menghadap jauh dari gerbang. Apakah Anda yakin seseorang tidak sengaja memindahkannya? Mengapa berpaling dari dunia? Karena Anda mengeluhkan keengganan masa untuk melihat cahaya. Jika Anda bertanya kepada saya, patung ini pasti berasal dari Buddha. Guobing tertegun sebentar. Kemudian, dia berkata dengan kagum, Anda benar-benar membaca dengan baik, Pak. Jauh lebih dari orang biasa seperti saya. Gadis berarmor itu mendengus dari belakang, terlihat meremehkan. Suyi menutup telinga untuk ini, lalu bertanya, selain patungnya yang aneh, apakah ada hal lain yang aneh atau menyeramkan tentang kuil itu? Guobing berkata, ya, cukup sedikit juga. Mereka mengatakan bahwa pada malam hari, Anda dapat mendengar nyanyian dari dalam kuil yang ditinggalkan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah suara hantu yang berbicara di antara mereka sendiri. Yang saya tahu pasti adalah jika Anda bermalam di kuil, Anda sama sekali tidak bisa memadamkan api unggun Anda. Jika tidak, hantu yang bersembunyi di kegelapan akan muncul untuk memangsa Anda. Insiden serupa telah terjadi berkali-kali di masa lalu. Hantu biasa tidak bisa menyakiti kita. Suara bangga dan percaya diri wanita muda berarmor itu terdengar dari belakang mereka. Dia jelas telah mendengarkan. Bagaimana dengan Mother Ghost Ridge yang lain? Tanya Suyi. Guobing benar-benar adalah pemetik obat yang paling akrab dengan Mother Ghost Ridge. Dia kemudian menjelaskan situasi dan tata letaknya secara rinci. Tapi hanya ada 3 tempat yang menjadi perhatian khusus Suyi. Yang pertama adalah, kebun buah persik, di sebelah barat Mother Ghost Ridge. Itu diselimuti racun sepanjang tahun. Siapapun yang masuk, terlepas dari apakah mereka manusia atau hewan, tidak pernah menemukan jalan keluar. Lainnya adalah tempat yang disebut, Jalan Hantu Gunung. Itu di sisi lain gunung. Jalan berliku diselimuti kabut berwarna darah. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan menjadi sasaran hantu yang menyerang dengan gila-gilaan. Yang terakhir adalah bangunan yang berdiri di puncak Mother Ghost Ridge. Itu tidak lain hanyalah reruntuhan, tetapi rumor mengatakan bahwa dulu, itu adalah kuil untuk Dewa Kota. Di malam hari, batu giok berpendar akan muncul di sana.
Setiap orang hidup yang cukup bodoh untuk mendekat akan terbakar sampai ke tulang mereka. Selain ketiga tempat itu, ada beberapa zona bahaya lain di Mother Ghost Ridge. Tapi dari cara Suyi melihatnya, mayat Yin 6 Severings pasti akan menghantui salah satu dari ketiganya. Selama dia memilih tempat yang tepat, tidak akan sulit untuk menemukan nadi roh yang tidak menguntungkan, rumput 6 Yin, atau bunga yang ekstrim. Guo Bing, pertama-tama bawa kami ke kebun persik itu. Gadis lapis baja itu tiba-tiba angkat bicara. Dia telah mendengar deskripsinya juga, dan dia telah mengambil keputusan. Guo Bing gemetar. Nona, itu tempat yang berbahaya. Tidak perlu dikatakan lagi, katanya, memotongnya. Arah saja, kami menjamin keselamatan Anda. Guo Bing menghela nafas, lalu menoleh ke Suyi. Bagaimana menurutmu, Tuan? Tidak ada salahnya pergi ke sana dulu, kata Suyi dengan ringan. Dia sudah mulai curiga bahwa dia dan gadis itu memiliki tujuan yang sama. Tetapi harta karun alam adalah objek tanpa pemilik, dan menemukannya adalah masalah takdir. Ketika saatnya tiba, itu menjadi pergumulan, dia tidak akan sopan. Ketika dia mendengar ini, alis tipis gadis itu menyatu. Penjaga di sampingnya merendahkan suaranya dan berkata, Nona muda, tidak perlu khawatir. Jika dia mengganggu operasi kita, kita bisa membunuhnya. Dia mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, mereka sudah melewati kuburan tak bertanda. Guo Bing memimpin mereka menyusuri jalan setapak yang kasar dan menuju Mother Ghost Ridge. Setelah tiba, langit cerah tiba-tiba meredup. Semuanya diselimuti awan gelap yang pekat, menciptakan tangkapan kegelapan. Angin gunung bertiup melewati, gemerisik pepohonan dan rerumputan. Kehadiran yang menyesakkan mulai menembus udara. Kabut yin yang menyeramkan naik ke seluruh gunung, dan energi ganas menyebar. Ini benar-benar jenis tempat yang paling mungkin memunculkan hantu jahat, kata Suyi, seolah tenggelam dalam pikirannya. Sekali melihat pegunungan, dan dia mengambil beberapa petunjuk. Semuanya, berhati-hatilah. Kami sudah memasuki pegunungan, dan kemungkinan besar kami akan menghadapi bahaya yang tidak terduga di sepanjang jalan, kata Guo Bing. Dia mengeluarkan jimat pelindung dan menggantungnya di lehernya, ekspresinya serius dan waspada. Semuanya, siapkan senjatamu. Jangan cepat puas. Jika kita menghadapi bahaya, ingatlah untuk segera melindungi Nona muda, kata Paman Yong yang berpakaian abu-abu dengan sungguh-sungguh. Ya Pak, para penjaga segera mengambil tindakan. Gadis berseragam militer menghunus pedangnya juga, hanya untuk melihat Suyi hanya berdiri di sana, tidak memegang apapun kecuali tongkat bambu, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun. Sesaat kemudian, dia mendengus, tiba-tiba ingin bertemu satu atau dua hantu dan melihat Suyi ketakutan setengah mati. Penatua Guo, pegang jimat bambu ini di tanganmu. Itu akan melindungimu. Suyi mengeluarkan sebatang bambu berukuran 7 inci dan menyerahkannya kepada Guo Bing. Guo Bing terkejut, tetapi meskipun dia bertanya-tanya apa gunanya pernak-pernik seperti itu, dia tetap menerimanya dengan tergesa-gesa. Terima kasih Tuan. Paman Yong menyaksikan permainan ini, dan ketika dia melihat jimat bambu, dia hanya bisa menatap. Meskipun dia tidak dapat melihat apa yang secara khusus tertulis di atasnya, dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu terbuat dari bambu roh Blue Jet. Tidak peduli tongkatnya terbuat dari Blue Jet Spirit bambu. Dia dengan santai memberikan jimat dari bahan berharga seperti itu kepada seorang pemetik obat belaka. Saya khawatir anak Su ini tidak sederhana. Alis Paman Yong sedikit berkerut. Kembali ke kota, Wen Juyuan telah memperkenalkan Suyi hanya sebagai menantu keluarga Wen mereka, seseorang yang tidak terlalu penting. Tapi melihat dia sekarang, sepertinya semuanya tidak sesederhana itu. Tak lama kemudian, Paman Yong mengesampingkan pikiran itu. Status dan kultivasinya cukup untuk menjamin bahwa tidak ada yang salah dengan ekspedisi ini. Saat mereka terus maju, tutupan awan menjadi semakin padat. Saat itu tengah hari, tapi sepertinya mereka terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung. Lebih jauh lagi, kabut gunung mengaburkan bidang pandang mereka, memaksa mereka untuk memperlambat langkah mereka. Tiba-tiba, angin dingin menusuk melewati. Guo Bing bergidik, dan ekspresinya berubah. Ini buruk. Hantu telah mengunci kita. Cepat dan mundur, kita tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Tapi saat itulah Paman Yong mendengus dingin, menghunus pedang yang diikatkan di punggungnya, dan melompat ke depan. Memotong. Garis cahaya pedang merah yang menyilaukan melesat ke dalam kabut, diikuti oleh ratapan kesakitan. Jeritan itu hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti tiba-tiba. Itu hanyalah jiwa yin kelas rendah. Itu bahkan tidak hidup, tidak perlu panik. Guo Bing, kamu bisa terus memimpin. Paman Yong berjubah abu-abu berjalan kembali, ekspresinya tenang. Niat membunuh melekat di sekelilingnya. Guo Bing menghela nafas, merasa jauh lebih nyaman. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan ahli sepertimu di sini, aku tidak merasa takut sedikitpun. Artis bela diri alam akumulasi Ki puncak lainnya. Tingkat kultivasi ini praktis tidak pernah terdengar di kota Guangling, namun disinilah dia, bertindak sebagai pengawal belaka.
Saya khawatir status gadis ini tidak lebih rendah dari pria Zhang Yuanxing dari ibu kota prefektur, pikir Suyi. Kultivasi di puncak alam akumulasi Qi menempatkan Anda di dekat puncak seniman bela diri Zhou Agung, tepat di bawah Grandmaster Alam Tungku Dalam. Grup terus maju, tanpa insiden yang tidak terduga lagi. Mereka harus berterima kasih kepada Guo Bing untuk ini. Tanpa pemahamannya tentang area tersebut, mereka pasti akan menghadapi banyak bahaya. Mother Ghost Ridge hanyalah satu gunung, tapi sangat besar, mencakup puluhan mil. Batuannya bergerigi, dan tumbuh-tumbuhannya tumbuh subur, dengan semak belukar yang lebat. Tambahkan itu ke awan gelap dan kabut tebal, dan kecepatan grup melambat secara signifikan. 2 jam penuh berlalu sebelum mereka akhirnya mencapai titik tengah gunung. Tuan, lihat ke sana. Kuil rusak yang saya ceritakan ada di sana, jauh di dalam hutan pinus. Guo Bing menunjuk ke kejauhan. Kelompok itu menoleh, hanya untuk melihat hutan pinus putih yang rimbun. Mereka hampir tidak terlihat melalui kabut, tapi tidak ada cara untuk melihat ke kedalaman mereka. Jika hari sudah gelap saat kita kembali, kita selalu bisa bermalam di kuil yang rusak. Guo Bing mengatakan ini dan baru saja akan melanjutkan ketika cahaya api yang hampir tidak terlihat menerangi hutan pinus putih yang jauh. Suyi dan Paman Yong, keduanya berada di depan kelompok, menyadari hal ini pada waktu yang hampir bersamaan. First Immortal of the Sword Chapter 63. Cahaya itu hanya bertahan sesaat, lalu menghilang tanpa bekas. Paman Yong berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah gadis berbaju zirah di belakangnya. Nona, sepertinya ada seseorang yang bersembunyi jauh di dalam hutan pinus putih. Seseorang, gadis berpakaian militer itu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia tampak penasaran. Apakah itu berarti seseorang telah datang ke Mother Ghost Ridge, sama seperti kita? Kemungkinan besar, kata Paman Yong dengan suara rendah. Itu sebenarnya agak menarik, kata gadis itu setelah berpikir sejenak. Dia dengan cepat mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga kita bertemu dengan mereka, sebaiknya kita pergi melihatnya. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Alis Suyi sedikit berkerut, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kelompok itu mengubah arah, menuju hutan pinus putih yang jauh. Mereka sudah setengah jalan mendaki gunung. Seluruh rute ditutupi rerumputan liar yang cukup tinggi untuk mencapai lutut, tidak ada jalan dimanapun yang terlihat. Guo Bing melambaikan pisau berburu, membersihkan rumput dari jalan mereka. Dia tersenyum. Pada siang hari, reruntuhan kuil itu sangat aman. Pada malam hari Anda harus berhati-hati. Tak lama kemudian, rombongan memasuki area yang ditumbuhi pohon pinus putih. Pepohonan menjulang ke langit, jarumnya menghalangi langit. Kabut putih berlama-lama di udara. Saat mereka berjalan, yang mereka lihat hanyalah kegelapan hutan yang menakutkan. Tanah ditutupi lapisan padat daun busuk, udaranya menyengat. Tiba-tiba, Guo Bing, yang memimpin di depan, terhuyung. Jika Suyi tidak bereaksi dan menangkapnya tepat pada waktunya, dia akan tersandung dan jatuh. Ketika Guo Bing melihat benda yang hampir membuatnya tersandung, darah mengalir dari wajahnya. Itu adalah tengkorak yang terkubur di dedaunan yang membusuk. Itu ternoda dan tertutup debu, matanya yang kosong menatap ke langit. Satu pandangan sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Namun, Suyi hanya melihatnya sekilas, lalu memalingkan muka. Ayo pergi. Paman Yong dan yang lainnya juga mempertahankan ketenangan mereka, semuanya setenang mungkin. Itu hanya tengkorak, itu saja. Untuk seniman bela diri seperti mereka, prajurit yang mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, itu bukan apa-apa. Namun tidak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, Suyi berhenti. Di kejauhan, dia melihat kulit keriput demi kulit keriput tergantung di pohon pinus putih. Jumlahnya lebih dari 100, semuanya saling berdekatan. Mereka termasuk pria dan wanita, orang tua dan anak-anak. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali kulit. Rambut mereka acak-acakan, dan mereka adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat, terutama di hutan yang remang-remang dan menyeramkan. Ini, pupil Paman Yong membesar, dia jelas gelisah. Gadis berseragam militer mau tidak mau menjadi kaku. Apa-apaan hal-hal menyeramkan itu. Penjaga terdekat mengepalkan senjata mereka dan mendekat padanya, ekspresi mereka serius. Guo Bing sudah sangat ketakutan hingga dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan darah telah terkuras dari wajahnya. Dia berkata dengan suara gemetar, aku juga belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bagaimana kalau kita pergi? Jangan takut, kata Suyi ringan. Itu hanya sekelompok mayat yang sudah lama mati. Tiba-tiba, Paman Yong angkat bicara. Jika saya tidak salah, mayat-mayat ini kemungkinan besar dimakan hidup-hidup oleh Goleworms. Dan di dunia ini, hanya gerbang Deathbringer yang memunculkan makhluk jahat seperti itu. Bukankah gerbang Deathbringer sudah lama dihancurkan? Alis gadis berseragam itu terangkat. Nona, saya khawatir Anda tidak tahu cerita lengkapnya. Memang benar bahwa Sekte Pedang Naga tersembunyi membasmi gerbang Deathbringer bertahun-tahun yang lalu, tetapi faksi sesat itu memiliki banyak murid, yang pada gilirannya memiliki murid mereka sendiri.
Banyak pelaku kejahatan telah bersembunyi, membiarkan mereka lolos dari malapetaka. Paman Yong melanjutkan dengan serius, selama beberapa tahun terakhir, serangkaian insiden berdarah dan jahat telah terjadi di seluruh perbatasan Zhou Agung. Kami menduga keterlibatan Deathbringer's Gate. Dengan kata lain, gerbang Deathbringer menunjukkan tanda-tanda bangkit dari abu. Dia berhenti, lalu mengerutkan kening. Melihat mayat-mayat yang tergantung itu, meskipun angin dan hujan telah mengikis kulitnya, mereka masih terpelihara dengan baik dan sebagian besar masih utuh. Jelas bahwa mereka meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Ekspresi gadis berseragam itu berubah drastis. Bukankah itu berarti kemungkinan besar anggota Deathbringer's Gate bersembunyi di Mother Ghost Ridge? Jangan takut, Nona, kata Paman Yong lembut. Para kultivator sesat pada level mereka seperti tikus, mereka hanya berani bersembunyi di gunung tandus dan sungai liar, jumlahnya tidak banyak. Gadis itu menggertakkan giginya. Paman Yong, saya curiga kuil yang ditinggalkan jauh di dalam hutan pinus putih telah menjadi tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan di gerbang Deathbringer. Saya ingin pergi menyelidiki. Jika itu memang masalahnya, kita bisa meratakan tempat itu. Dengan melakukan itu, kami akan melaksanakan kehendak surga dan melindungi orang-orang dari momok ini. Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak menyadari bahwa gadis yang tidak masuk akal dan suka memerintah ini begitu berani dan berhati besar. Baik, Paman Yong mengangguk. Meskipun Guo Bing sangat menentang upaya berbahaya ini, ketika dia melihat bahwa Su Yi tidak keberatan, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengikutinya. Tak lama setelah melewati kulit yang digantung, mereka melihat sebuah bangunan di kejauhan. Itu hanya samar-samar terlihat melalui kabut. Ketika mereka mendekat, mereka bisa melihatnya dengan lebih jelas. Itu sudah tua dan rusak. Gulma dan tanaman merambat tumbuh di dekatnya, tapi memang terlihat seperti kuil. Itu benar-benar ada orang yang mengunjungi tempat ini akhir-akhir ini. Sekilas, Paman Yong melihat seseorang telah memotong rumput liar yang tumbuh di tangga batu, membuka jalan untuk dilalui orang. Semuanya, hati-hati. Setelah memberikan perintah ini, Paman Yong melanjutkan perjalanan ke kuil. Saat melewati gerbang, dia melihat halaman yang bobrok. Patung berhala di sana telah jatuh ke dalam tanah, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh di permukaannya. Di dekat bagian depan istana ada aula besar. Tidak ada yang memperbaikinya dalam waktu yang lama, dan hampir runtuh. Pernis merahnya terkelupas, dan pintu serta jendelanya rusak, gambaran kehancuran. Begitu Su Yi dan kawan-kawan tiba, suara dingin terdengar dari dalam aula. Segera setelah itu, sesosok menyerbu ke arah mereka. Itu adalah seorang lelaki tua, kurus seperti bambu. Dia mengenakan jubah hitam, dan matanya bersinar dengan cahaya giok yang redup namun sangat tidak alami. Saat dia melihat Su Yi dan yang lainnya, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia segera meraih seruling tulang di pinggangnya dan meniupnya dengan keras. Oh, bunyi seruling yang melengking memecah kesunyian, suara yang menusuk. Kamu mencari kematian. Ekspresi Paman Yong menjadi gelap. Dia menghunus pedangnya dengan dentang, lalu melompat ke depan, melintasi 100 kaki dalam satu lompatan. Wosh! Pedang yang sedingin es dan berkilau itu sepertinya terbakar. Itu sekarang bersinar dengan cahaya merah menyala yang menusuk saat dia mengayunkannya ke tengkorak lelaki tua itu. Penatua kurus itu berbalik dan melarikan diri kembali ke aula, tapi dia setengah langkah terlalu lambat. Lampu pedang merah menebas, merobek luka panjang dan sempit di punggungnya. Darah segar menyembur dari lukanya, dia hampir terpotong menjadi dua. Gedebuk. Saat tetua kurus itu jatuh ke tanah, dia menjerit, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Sebelum kata-katanya selesai bahkan selesai bergema di seluruh halaman, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Paman Yong mendekat, lalu mengambil seruling tulang orang tua itu. Setelah memeriksanya, dia tidak bisa menahan cemberut. Paman Yong, apakah lelaki tua itu adalah iblis dari gerbang Deathbringer? Gadis itu bergegas, tetapi ketika dia melihat mayat itu, dia tampak agak kecewa. Tidak, dia tampak agak terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu pun seranganmu. Itu hanya gorengan kecil di tahap refining muskel dari alam peredaran darah, kata Paman Yong. Dia mengerutkan kening, tapi seruling tulang yang dia mainkan tadi jelas merupakan panggilan untuk bala bantuan. Saya khawatir ada banyak anggota Deathbringer's Gate lainnya di area ini. Apa yang perlu ditakuti? Paman Yong, dengan kamu di sini, kami akan membunuh siapapun yang muncul, kata gadis berseragam itu, tidak sedikit pun khawatir. Kemudian, alisnya yang tipis berkerut, dia baru saja melihat Su Yi berjalan ke aula. Di dalamnya ada patung lain, yang sedang dia periksa, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Dia melangkah ke arahnya dengan kakinya yang panjang seperti batu giok, lalu bertanya dengan gusar, hei. Apakah Anda tidak menyadari bahwa kami menyelamatkan hidup Anda sekarang? Tapi alih-alih berterima kasih kepada kami, Anda punya waktu dan energi untuk dihabiskan untuk semua hal itu. Su Yi tertegun. Kau menyelamatkan hidupku. Kamu berpikir sebaliknya. Tanpa kami, apakah Anda berani datang ke sini? Bahkan jika Anda melakukannya,
iblis dari gerbang Deathbringer pasti akan membunuh Anda. Tanpa kami, kamu hanya akan menjadi kulit kosong yang tergantung di pohon pinus sekarang. Gadis itu melotot, kata-katanya penuh dengan ejekan dingin. Ekspresi Suyi tidak terlalu riak. Ingat, Anda di sini bersama saya dan tetua Guo, bukan sebaliknya. Jika Anda benar-benar mampu, Anda akan datang ke sini sendirian. Saat dia mengatakan ini, dia mengabaikannya sepenuhnya dan berjalan ke sisi lain aula. Gadis itu memiliki banyak kekurangan. Misalnya, dia memiliki temperamen yang buruk, dia cenderung sombong dan mengamuk, dan dia suka memerintah orang lain. Tapi tidak ada kekurangannya yang seburuk itu. Suyi tentu tidak akan mengubah ini menjadi pertarungan nyata karena beberapa penghinaan. Itu tidak layak. Gadis berseragam itu menatap Suyi, sangat marah, dadanya naik turun. Wajah mungilnya yang cantik membeku, dan dia dengan jelas mengatupkan giginya yang putih seperti mutiara. Tapi meski marah, dia tidak bisa membantah apa yang baru saja dikatakan Suyi. Sementara itu, Paman Yong telah menyaksikan seluruh adegan ini dimainkan. Dalam hati dia juga tidak senang. Tidak peduli apa yang dia katakan, dengan menemani mereka, Suyi telah menuai keuntungan yang sangat besar dan tidak layak. Lagi pula, seandainya dia datang ke sini tanpa mereka, siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang akan dia temui di sepanjang jalan. Bocah itu terlihat pintar, tapi sepertinya dia masih belum menyadari betapa mulianya status rindu itu. Kalau tidak, saya khawatir dia tidak akan berani berdebat dengannya seperti itu. Paman Yong dalam hati menggelengkan kepalanya, lalu membuang pikiran itu ke samping. Dia sangat menyadari bahwa saat ini, setiap pemuda lebih arogan daripada yang lain. Keyakinan mereka menembus atap. Reaksi Suyi sama sekali tidak aneh. Lagi pula, tanpa sedikit kesombongan, bisakah Anda disebut pemuda? Jelas bahwa seseorang telah membersihkan bagian dalam aula, itu bersih, setidaknya secara relatif, tanpa debu dan sarang laba-laba yang biasa dari bangunan yang ditinggalkan. Patung idola di tengah aula membelakangi pintu, tapi kepalanya hilang. Tanah liat berwarna di tubuhnya retak, dan tidak ada yang terlalu istimewa tentangnya. Namun di sisi aula, Suyi menemukan beberapa bekas cat. Catnya berbintik-bintik dan rusak, warnanya tidak jelas, tetapi samar-samar dia masih bisa melihat bahwa dinding yang dicat itu menggambarkan makhluk hidup yang terperangkap dalam penderitaan dunia fana. Seorang bodhisattva berdiri di tengah masa yang bodoh, ekspresi belas kasih. Mereka tampak sedang menyampaikan khotbah. Mereka melihat penderitaan massa dan ingin membagikan doktrin mereka dan menebus rakyat. Itu pemikiran yang bagus, tapi sayangnya, kuil ini sudah lama rusak. Lebih buruk lagi, itu berhantu. Hantu dan pelaku kejahatan merajalela. Hanya cahaya Buddha yang tidak terlihat. Betapa sunyi. Suyi mengeluh pada dirinya sendiri. Di 9 provinsi alam liar, agama Buddha berkembang pesat. Umat Buddha memiliki provinsi mereka sendiri dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Altar mereka dinyalakan dengan dupa sepanjang tahun. Tetapi di negara biasa seperti Zhou Agung, tampaknya para biksu Buddha mengalami hal yang sangat sulit. Sementara itu, gadis berseragam itu masih gusar, bibirnya yang cantik mengerucut tak senang. Melihat ini, salah satu penjaga diam-diam mendekat dan berbisik, "Nona, bagaimana kalau kita memberi pelajaran pada orang bodoh itu? Atau kita bisa membunuhnya dan menyelesaikannya? Bagaimanapun, kita berada jauh di pegunungan dan jauh dari kota. Tidak ada yang akan tahu." First Immortal of the Sword Chapter 64. Gadis berseragam militer berusia 16 tahun ini, dan dia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Jika dia menginginkan angin, itu berangin. Jika dia ingin hujan, maka hujanlah. Dia belum pernah bertemu seseorang yang keras kepala seperti Suyi sebelumnya. Dia sangat sadar bahwa orang-orang yang berkerumun di sekitarnya tidak takut padanya, melainkan otoritas klan di belakangnya. Tapi dia tidak akan pernah menduga betapa buruk rasanya bertemu seseorang yang benar-benar tidak terintimidasi olehnya, dan lebih buruk lagi, yang berani berbicara kembali pada beberapa kesempatan. Terutama karena, menilai dari sikap Suyi, dia meremehkan berdebat dengannya. Ini merupakan pukulan besar bagi rasa harga dirinya. Tetap saja, ketika dia mendengar saran penjaga, dia tetap mengatupkan giginya dan menolak. Harga dirinya yang sombong membuatnya tidak mau membiarkan orang lain melakukan pekerjaan kotornya seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memerintahkan, "Maju, tidak peduli bahaya apa yang dihadapi pria itu, jangan melakukan apapun untuk menyelamatkannya kecuali dia menundukkan kepalanya dan memohon." Dia tidak berusaha merendahkan suaranya, seolah dia meremehkan kerahasiaan, atau seolah dia ingin Suyi mendengarnya. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah punggungnya. Dia tidak terlalu menoleh untuk melihatnya. Sepertinya dia tidak menanggapi kata-katanya sedikit pun dengan serius. Ini membuatnya menggertakkan gigi karena marah. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali karena takut kehilangan kendali atas amarahnya, menyerang, dan memenggal kepala Suyi. "Nona, kamu tidak boleh marah. Menantu keluarga kami juga bukan orang biasa." Guo Bing sepertinya menangkap suasana aneh itu. Dia tersenyum meminta maaf dan menjelaskan dalam upaya untuk meredakan permusuhan antara dia dan Suyi.
Apakah dia sekuat itu? Dia mendengus dingin. Guo Bing tampaknya tidak menyadari rasa jijiknya. Dia berkata dengan bangga, itu wajar saja. Di perjamuan gerbang naga 2 malam lalu, menantu keluarga kami menekan setiap penantang lainnya dan merebut posisi teratas. Insiden ini mengguncang kedua sisi Great Azure. Mereka sedang mendiskusikan menantu keluarga kita bahkan di Cloudfall City. Gadis itu tertegun sebentar. Kemudian, dia menatap Suyi yang jauh, tampak tercerahkan. Jadi itu sebabnya, tidak heran dia begitu angkuh. Dia mengambil tempat pertama di perjamuan gerbang naga dan sekarang dia pikir dia punya banyak hal. Kali ini, Guo Bing akhirnya menangkap ejekan dalam kata-katanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak senang. Dia mungkin masih muda, tapi bagaimana dia bisa begitu buta? Apakah menurutnya menempati posisi pertama di Dragon's Gate Banquet adalah prestasi biasa? Guo Bing menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak mau repot-repot menjelaskan lebih jauh. Sedikit yang Guo Bing tahu, di mata gadis berseragam itu, mengambil tempat pertama dalam acara remeh seperti perjamuan gerbang naga kecil kota Guangling benar-benar bukan apa-apa. Gemuruh. Guntur rendah bergemuruh di cakrawala, mengguncang ubin candi yang bobrok. Gumpalan debu berjatuhan dari kasau. Gadis berseragam itu tertegun. Dia segera melihat keluar aula. Nona, ini akan hujan. Paman Yong mengerutkan alisnya. Seniman bela diri adalah yang paling peka terhadap perubahan di langit dan bumi. Saat guntur bergemuruh di atas kepala, Paman Yong merasakan sedikit kelembapan di udara. Seperti yang diharapkan, tak lama setelah gemuruh yang jauh itu, hujan mulai turun dalam ember, membuat seluruh langit dan bumi menjadi gelap, seolah-olah malam telah tiba. Tetesan air hujan bergemerincing di atap candi dengan cepat. Hujan dan awan gelap menyelimuti hutan pinus putih yang menjulang tinggi di kejauhan. Kilatan petir yang terputus-putus di dalam awan menerangi pepohonan. Di tengah angin kencang dan hujan, mereka tampak seperti sekawanan hantu dan goblin yang memamerkan gigi dan mengayunkan cakarnya. Dingin, gelap, dan mengesankan. Guo Bing berteriak ketakutan, cepat, nyalakan api. Mother Ghost Ridge paling berbahaya saat hujan. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak bisa keluar. Jika tidak, Anda pasti akan hancur. Seringainya yang berkerut mengerikan dan terus-menerus dipenuhi dengan teror belaka. Paman Yong langsung menjadi serius. Tidak berani lalai, dia memerintahkan yang lain. Beberapa dari kalian harus menyalakan api. Kalian semua, buang mayatnya, lalu berjaga di luar aula besar. Pastikan benar-benar tidak ada penjahat yang menyelinap masuk di bawah naungan hujan. Para penjaga buru-buru mulai bekerja. Tak lama kemudian, mereka membuat api yang menyala-nyala, yang membubarkan suasana gelap dan menyeramkan di aula besar itu. Gadis itu dan pengawalnya duduk mengelilingi api. Beberapa penjaga membawa makanan, yang mereka tawarkan kepada gadis itu. Ada anggur, daging, dan minuman ringan. Itu sebenarnya agak mewah. Gadis itu mengambil beberapa anggur dan daging dan memberikannya kepada Guo Bing. Menelan. Dia menelan ludah, lalu menatap keluar aula besar, tampak agak ragu-ragu. Tuan, sepertinya sudah siang. Bagaimana kalau kamu ikut makan bersama kami juga? Suyi hanya berdiri di bawah atap, menatap hujan di kejauhan. Jangan khawatirkan aku. Gadis berseragam itu mendengus. Makanan ini bukan untukmu sejak awal. Waktu berlalu, gadis itu dan rombongannya segera kenyang, tetapi di luar masih hujan deras, dan hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Suyi sudah lama kembali ke aula. Dia duduk sendirian, membelakangi patung di depan gerbang, matanya terpejam dalam meditasi hening. Patung itu berpaling dari rakyat. Dan Suyi, dia berpaling dari patung itu. Keduanya agak saling melengkapi. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Hujan turun di atap, dan kabut naik dalam kegelapan. Di luar, hujan deras, dan angin bertiup kencang, tetapi di dalam aula besar, api unggun terasa hangat. Paman Yong memiliki pedang yang biasanya dia ikat di punggungnya di atas lututnya. Dia menghadap gerbang, punggungnya lurus sempurna. Matanya terpejam saat dia memulihkan energinya. Para penjaga lainnya diam-diam berbicara di antara mereka sendiri. Guo Bing sedang meringkuk di satu sisi api, tampak gelisah. Dia tahu bahwa hujan dengan intensitas seperti ini tidak mungkin reda saat malam tiba. Ini berarti kemungkinan besar mereka harus bermalam di kuil yang ditinggalkan. Gadis berseragam itu sudah agak tidak sabar. Dia bergumam, sudah lama sekali. Mengapa para penjahat gerbang kematian itu belum muncul? Hampir segera setelah dia mengatakan itu, mata Suyi terbuka. Energi yin sekitar tiba-tiba melonjak seperti angin puyuh, membuka pintu yang tertutup rapat ke aula besar. Api unggun yang berkobar melonjak, menyebarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dalam beberapa detik, api itu padam sepenuhnya. Ini membuat seluruh aula menjadi gelap gulita. Lindungi nona muda, hati-hati, itu segerombolan Goldworms. Bagian dalam aula benar-benar kacau. Teriakan para penjaga dan suara senjata yang keluar dari sarungnya bergema di seluruh aula besar yang gelap gulita. Pada saat yang hampir bersamaan,
Guo Bing merasa dirinya terangkat ke udara, seseorang telah mencengkeram bagian belakang kemejanya. Satu demi satu perkembangan yang tiba-tiba telah membuatnya hampir kehilangan akal, tetapi tepat ketika dia akan berteriak dan berjuang, suara tenang Su Yi berbisik ke telinganya, "Penatua Guo, jangan panik." Guo Bing berhenti, tertegun. Kemudian, dia menghembuskan napas dan berhenti meronta. Aula itu sangat gelap sehingga mereka praktis tidak bisa melihat apa-apa. Namun Su Yi berjalan dengan tenang seolah sedang berjalan-jalan, menggendong Guo Bing dan kembali ke patung. Kegelapan membatasi penglihatannya, sama seperti yang lainnya. Dia hanya bisa melihat samar-samar. Tapi ini tidak menghalangi gerakannya. Sebaliknya, suasana seperti ini meningkatkan kepekaannya. Pertempuran sudah pecah di seluruh aula. Suara pembantaian dan benturan senjata terdengar bersamaan dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, berubah, dan nafas yang rendah dan berat. Ada juga suara berderak dan sesuatu yang melesat di udara. Seluruh aula besar berada dalam kekacauan, jatuh ke dalam bahaya yang tak tertandingi. Itu sudah cukup untuk membuat jantung seseorang melonjak. Dentang. Tiba-tiba, Su Yi menggoyangkan pergelangan tangannya, dan Mortal Edge melesat dari sarung bambunya. Dengan kilatan cahaya dingin, dia menikam masing-masing dari 10 cacing ghoul atau lebih yang meluncur ke arahnya. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan berserakan. Guo Bing berkeringat dingin. Dia tidak merasakan bahaya yang tiba-tiba dan akan datang ini sedikitpun. Angin tak menyenangkan melolong, berulang kali membanting gerbang utama. Sejumlah cacing ghoul yang tidak diketahui melonjak ke dalam gedung, mengendarai arus udara dingin yang menusuk tulang. Pertempuran berlanjut. Su Yi hanya berdiri di sana. Setiap kali dia merasakan bahaya yang akan datang, Mortal Edge menyerang seolah-olah memiliki matanya sendiri, membunuh cacing dengan akurasi sempurna. Itu tidak ketinggalan, bahkan tidak sekalipun. Su Yi tampak sangat santai. Ini sangat meyakinkan bagi Guo Bing, yang hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Tak lama kemudian, dia tidak terlalu panik. 15 menit kemudian, suara menusuk seruling tulang terdengar di tengah hujan dan kegelapan di luar aula. Itu bertindak seperti sinyal. Angin jahat langsung berhenti mengamuk, dan cacing ghoul yang tersisa bereaksi seolah-olah mereka telah dipanggil, semuanya bergegas keluar. "Jangan kejar mereka, nyalakan api dulu." Di tengah kegelapan, Paman Yong memanggil, suaranya seperti besi. Tak lama kemudian, mereka menyalakan api unggun baru, cahayanya yang hangat menghalau kegelapan. Ketika mereka memulihkan bidang pandang mereka melihat bahwa bagian dalam aula tertutup puing-puing. Paman Yong dan penjaga lainnya berdiri melindungi wanita muda itu. Tanpa kecuali, ekspresi mereka serius dan menakutkan. Mayat cacing hitam yang tak terhitung jumlahnya berserakan di lantai. Su Yi melihat sekeliling, lalu berkata kepada Guo Bing, "Kita aman untuk saat ini." Tapi tiba-tiba, ekspresi Paman Yong berubah, dan dia berlari keluar aula. Ketika dia kembali, ekspresinya tidak sedap dipandang. Nona, Hu Jiu dan Zhang Tong telah dibunuh. Mereka adalah dua orang yang pertama kali dia tugaskan untuk berjaga di luar gerbang utama. Tetapi ketika Paman Yong keluar untuk memeriksa mereka sudah tergeletak di tanah, mati, lebih dari setengah daging mereka dimakan. Pemandangan itu brutal dan menakutkan. Mata gadis berseragam itu melebar, dan darah terkuras dari wajahnya yang cantik. Selama bertahun-tahun hidupnya, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu brutal sebelumnya. Untuk sesaat, kombinasi antara kemarahan dan kesedihan membuatnya benar-benar bingung. "Nona, bagi seniman bela diri seperti kita, hidup dan mati adalah hal yang biasa. Tidak perlu terlalu kesal." Paman Yong berjalan ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Ayahmu setuju untuk membiarkanku membawamu ke sini karena dia ingin kamu mengalami lebih banyak tentang dunia. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar dewasa." Gadis itu tampak agak sedih. Dia menghela nafas, "Tapi saya tidak berpikir ada orang yang akan mati dalam ekspedisi ini. Ini baru permulaan." Tiba-tiba Su Yi menyela. "Jika aku tidak salah, malam ini sama sekali tidak akan damai. Tugas yang dihadapi adalah mempersiapkan pertempuran. Kami tidak punya waktu untuk bersedih. Apa hubungan bisnis saya dengan Anda?" bentak gadis itu. "Dalam pertempuran barusan, kamu sepertinya tidak begitu ahli. Sebaliknya, kamu bersembunyi lebih cepat dari kami semua." Paman Yong berbisik, "Nona, dia benar. Kemungkinan besar kita akan segera menghadapi pertempuran brutal." Ekspresinya serius. Sepertinya dia juga merasakan betapa berbahayanya situasi mereka. Ekspresi gadis itu berubah. "Apakah ada orang lain yang akan mati?" Paman Yong terdiam sejenak. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan hal seperti itu terjadi lagi." Dia terdiam sejenak. Dia mempercayai Paman Yong lebih dari siapapun di sini. Bahkan dia mengatakan itu, betapa berbahayanya malam ini. Saat itulah alis Su Yi terangkat, dan dia melirik keluar aula. Apa yang dia lihat adalah sesosok berjalan santai melewati gerbang utama kuil. Meskipun kegelapan dan hujan deras, dia tampak percaya diri dan sangat nyaman. First Immortal of the Sword Chapter 65. Hujan turun dalam ember,
dan malam gelap seperti tinta, namun seseorang dengan santai berjalan-jalan di sekitar kuil yang rusak. Adegan yang tidak biasa dan meresahkan ini segera membuat Paman Yong dan penjaga lainnya gelisah. Mereka menyiapkan senjata mereka, langsung siaga tinggi. Saat sosok itu mendekat, Sui dan yang lainnya akhirnya melihat penampilan mereka dengan jelas. Dia adalah seorang pria dengan sepatu bot panjang berpola awan, alisnya gelap seperti tinta dan rambutnya diikat jambul. Dia memiliki hidung lurus dan memegang kipas lipat. Dia tampan, jubah gioknya berpotongan ketat dan pas, seperti bangsawan muda yang keren. Setiap inci dari dirinya terpancar keanggunan. Gadis berseragam itu tertegun. Dia bergumam tanpa sadar, pria itu sangat cantik. Menggunakan kata cantik untuk mendeskripsikan seorang pria sepertinya agak tidak tepat, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk mendeskripsikannya. Hati-hati, Nona, siapapun dia tidak sederhana. Paman Yong bereaksi seolah musuh yang kuat telah tiba. Ekspresinya menjadi serius, tatapannya setajam pisau. Dia menatap tajam ke arah tuan muda yang elegan yang semakin dekat dan semakin dekat ke Aola. Ini adalah kuil yang ditinggalkan di hutan belantara, tempat hantu merajalela. Anda sebaiknya kembali dari mana Anda datang, tuan muda. Jika tidak, jangan salahkan kami atas perilaku buruk kami. Teriak salah satu penjaga. Kata-katanya kasar dan mengancam, tetapi juga menyelidik. Tuan muda berhenti sekitar 30 kaki dari gerbang, bermain dengan kipas lipatnya. Dia berkata dengan nada riang, sikap yang buruk. Hehe. Jika aku tidak mengasihanimu sebelumnya, aku khawatir Goul Wom akan melahapmu sekarang. Kamu tidak akan menjadi apa-apa selain kulit kosong yang tengik. Apa? Semua orang tampak mulai, gelombang mengalir melalui hati mereka. Apakah kamu anggota gerbang Deathbringer? Tanya Paman Yong dengan sungguh-sungguh. Kamu salah. Orang-orang Deathbringer's Gate itu hanyalah bujang yang kuambil di bawah sayapku, itu saja. Tuan muda menggelengkan kepalanya. Aku di sini untuk menemuimu karena alasan yang sama. Selama Anda mengakui saya sebagai tuan Anda dan berjanji kesetiaan Anda kepada saya, Anda dapat terus hidup. Dia berdiri di tengah hujan deras, tetapi kekuatan tak terlihat sepertinya membuyarkan hujan sebelum menerjangnya. Pakaiannya tidak sedikit pun lembab, dan dia sama sekali tidak terlihat basah kuyup. Sebaliknya, dia memancarkan udara yang sangat misterius. Mengakui kamu sebagai tuan kami. Anda pikir Anda siapa? Apa yang memberimu hak untuk berbicara dengan kesombongan seperti itu? Gadis berpakaian militer mendengus. Ketika kamu berjanji setia kepadaku, kamu secara alami akan belajar siapa aku. Tuan muda itu tersenyum ketika dia memandangnya. Kemudian, untuk pertama kalinya, mereka semua melihat pupil pemuda itu yang merah darah dan sedikit berkilau. Mereka bersinar seperti bulan merah tua, menakutkan dan menakutkan. Hati gadis itu bergetar, matanya menjadi kosong, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan memegangnya dengan siap. Paman Yong bereaksi dengan cepat, menekan bahunya dan berkata dengan suara yang menggelegar seperti guntur musim semi, Nona, cepat dan bersihkan kepalamu. Setiap kata menggelegar seperti guntur, bergema di seluruh langit dan menyapu atmosfer yang meresahkan. Bahkan ubin batu bergetar. Gadis itu merasakan dengungan di telinganya saat dia tiba-tiba mendapatkan kembali kejernihan mental. Ketika dia selanjutnya melihat tuan muda yang cantik tapi tidak wajar, tatapannya membawa sedikit teror yang baru ditemukan, dan wajahnya yang cantik terasa lebih pucat dari sebelumnya. Baru saja, dia dalam keadaan linglung, seolah-olah terkena sihir iblis. Dia benar-benar kehilangan kesadarannya. Oh, seorang seniman bela diri alam akumulasi Ki Puncak. Tubuhmu itu sebenarnya cukup terlatih. Tuan muda memandang Paman Yong dari atas ke bawah dengan penuh penghargaan, dengan sikap seseorang memilih barang dari toko. Itu sangat tidak nyaman. Jadi, Yang Mulia, apa yang akan Anda lakukan jika kami menolak? Apakah Anda akan menggunakan kekerasan? Paman Yong menarik napas dalam-dalam, dan auranya mengembang, seperti api sinyal yang membumbung ke langit. Bahkan suaranya menggelegar seperti guntur, setiap kata membawa kekuatan yang menakutkan. Ini adalah seorang seniman bela diri di puncak alam akumulasi Ki, darah dan Ki seperti suar sinyal, sekuat guntur. Jika jiwa Yin biasa melihat ini, tidak ada bedanya dengan jika mereka melihat matahari, kekuatan melonjak darah dan Ki akan memusnahkan mereka di mana mereka berdiri. Tapi tuan muda itu tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia berkata, saya datang ke sini untuk memberi Anda kesempatan hidup, jadi saya mendorong Anda untuk menghargainya. Kalau tidak, setelah saya menyerang. Matanya yang berwarna darah menyipit, dan pandangannya menyapu kelompok sebelum dia berkata, aku jamin tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kata-katanya santai, namun sangat mencemooh dan percaya diri. Hati para penjaga tenggelam, ekspresi mereka terasa lebih serius. Kalian semua, lindungi Nona muda. Paman Yong menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Pada saat itu, dia seperti pedang yang meninggalkan sarungnya. Tulangnya retak seperti guntur yang menggelegar, dan energinya melonjak, menderu seperti arus sungai Yangtze. Dentang, Paman Yong menghunus pedangnya dengan kekuatan ledakan.
Kekuatan itu menembus hujan deras, menyebarkan tetesan hujan di dekatnya. Butir-butir air yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kabut. Saat air berserakan, Paman Yong melesat ke depan seperti kilat. Keberaniannya yang ganas membuat gadis itu dan para penjaga lainnya tertegun. Hanya Suyi yang diam-diam menggelengkan kepalanya. Mereka kemudian menyaksikan tuan muda berdiri di tempat. Dia dengan santai melambaikan kipasnya. Dentang, suara tabrakan yang mengguncang langit terdengar. Kipas lipat dengan mudah memblokir serangan kemarahan Paman Yong. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkannya bahkan sehelai rambut pun. Kamu tidak baik, tuan muda itu menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kipasnya. Paman Yong merasakan aliran energi yin dingin yang melimpah melalui kipas dan masuk ke pedangnya, seperti hawa dingin yang tak terbatas menghantam dirinya. Anyaman tangannya bergetar, dan dia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Pedangnya hampir terbang dari tangannya. Bang, bang, bang. Dengan setiap langkah dia mundur, ubin batu di bawah kakinya terbelah dan hancur, menimbulkan asap dan debu. Sangat mudah untuk membayangkan betapa mengerikan serangan yang baru saja dialami Paman Yong. Gadis berseragam dan para penjaga terpaku di tempat, hati mereka bergetar. Bagaimana mungkin tuan muda itu begitu menakutkan? Perlu dicatat bahwa Paman Yong adalah anggota terkuat di partai mereka. Sepanjang 19 kota di prefektur Clue Driver, dia adalah ahli puncak, nomor 2 setelah Grandmaster. Namun sekarang, seorang pria muda telah mengirimnya terhuyung-huyung ke belakang dengan ayunan kipas lipat yang santai dan bersahaja. Alam Grandmaster, ekspresi Paman Yong tidak sedap dipandang. Dia benar-benar terpana. Seorang Grandmaster, tuan muda itu berhenti, berpikir, lalu berkata, seseorang dengan level itu bahkan hampir tidak bisa melawanku. Saya baru saja berurusan dengan orang tua setingkat itu. Sayangnya, dia melarikan diri pada akhirnya. Petik 2. Suaranya membawa benang penyesalan. Hati kelompok itu terkepal. Mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam abisal, jurang es. Bahkan Grandmaster bukan tandingan tuan muda ini. Siapa dia? Mengapa dia menyembunyikan diri di tempat angker seperti Mother Ghost Ridge? Tapi ekspresi Suyi sepertinya berkata, memang, seperti yang kuduga. Dari penampilannya, dia sudah lama melihat rahasia lawan mereka. Tuan muda itu menatap langit, lalu menghela nafas panjang. Sudah larut, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, tunduk, atau mati. Paman Yong, ambil ini. Gadis berseragam itu tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang perak dan melemparkannya padanya. Pedang itu berwarna keperakan dengan kemilau beku, putih dan tembus cahaya seperti salju. Itu diukir dengan simbol dan pola awan yang tidak jelas dan terdistorsi, seterang salju yang diterangi cahaya bulan. Senjata jimat asal, kejutan melintas di wajah Suyi. Dia segera mengenali kehebatan pedang ini. Pisau ini ditempa dari bahan spiritual. Itu adalah senjata spiritual biru sejati. Tapi tidak seperti senjata spiritual biasa, seorang kultivator origin Dao telah mengukir tanda pada bilahnya, memberinya kekuatan jimat atau susunan formasi. Kegunaannya jauh melebihi senjata spiritual biasa. Dengan demikian, senjata semacam itu dikenal sebagai senjata jimat asal. Di 9 provinsi alam liar, senjata semacam itu tidak terlalu langka, tetapi di Great Zhou yang mandul secara spiritual, ini benar-benar senjata dewa kelas atas. Untuk gadis berseragam militer yang membawa benda seperti itu pada dirinya hanya membuat semakin jelas bahwa latar belakangnya luar biasa. Dengan pedang di tangan ini, Paman Yong menjadi lebih tenang, dan dia memancarkan aura percaya diri yang besar. Matanya berkobar dengan sedikit intensitas saat dia menatap senjata itu. Pedang itu disebut Heavenly Frost, dan itu adalah hadiah dari Earthly Immortal. Ketika tuan muda melihatnya, mata merah darahnya yang tidak wajar berkedip-kedip dengan sedikit ketakutan. Dia jelas memahami betapa luar biasanya senjata ini. Dia menyerang tanpa ragu-ragu lagi. Wosh! Dia menerjang maju, praktis terbang. Kipasnya terbuka, menampakkan gambar 18 hantu gunung. Cahaya hitam melonjak, dan energi pembunuh mengepul. Saat dia mengangkat tangannya, 18 aliran asap hitam muncul, berubah menjadi 18 hantu ganas. Niat membunuh mereka menyebar, menutupi langit. Seolah-olah mereka telah terjun ke dalam pemandangan neraka yang tak terbatas. Ratapan hantu dan lolongan yang tidak wajar bergema di udara. Paman Yong memegang Heavenly Frost Sword tinggi-tinggi, pedangnya berkilau perak menyilaukan, seperti air raksa yang mengalir atau sinar bulan yang mengalir. Dia mengayun, mengirimkan busur cahaya pedang. Tanpa kecuali, setiap hantu ganas yang mendekat menggeliat seolah-olah mereka telah dibakar. Luka terbuka di tubuh mereka, dan bau darah meresap ke udara saat mereka melolong kesakitan. Tapi di bawah kendali Tuan Muda, 18 setan-setan tidak mundur sama sekali. Mereka hanya menyerang ke depan seperti iblis, menerjang Paman Yong tanpa memperhatikan hal lain. Dalam waktu singkat, Paman Yong dikepung. Betapapun mempesonanya Heavenly Frost Sword, dia tidak bisa membunuh begitu banyak penampakan dengan begitu cepat.
Tuan muda kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat. Dia menghindari energi pedang dengan sangat hati-hati, sepertinya dia tidak berani berbenturan dengannya secara langsung. Ketika dia mengunci targetnya, dia menebaskan kipas lipatnya ke pedang. Dentang, tabrakan yang dihasilkan cukup untuk membelah batu atau menembus logam. Paman Yong gemetar, pedang beku surgawi bergetar begitu keras sehingga dia hampir kehilangan cengkeramannya. Tidak mungkin dia melewatkan bahwa musuhnya telah mengarahkan pandangannya pada Heavenly Frost Sword. Dia menggertakkan giginya dan menahan kekuatan mengerikan itu, lalu mengencangkan cengkeramannya. Dia mengumpulkan semua kekuatan marsial daunnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Hanya dalam beberapa saat, dia membantai 3 hantu ganas. Cahaya pedang telah mengiris dan melukai yang lain, menyebarkan energi jahat mereka dan membuat mereka terluka parah. Tuan muda itu mendengus dingin, lalu menembak ke depan dalam sekejap, membidik gadis berseragam militer yang berdiri di dekat gerbang. Omong kosong, Paman Yong segera merasakan ada yang tidak beres, berteriak, cepat dan gunakan God Shadow Crossbows Anda. Jangan biarkan dia mendekat. Para penjaga di dekat wanita muda itu tidak ragu-ragu. Mereka masing-masing segera menggambar busur yang tampak berbeda, lalu memasang baut bertepi tajam pada tali busur yang kencang. Busur bayangan God Shadow. Ini adalah busur silang kelas tertinggi yang tersedia untuk pasukan Zhou Agung. Itu termasuk baut besi yang muskil, dan ketika ditembakkan, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh seniman bela diri akumulasi ki biasa. Jika mereka dikepung, bahkan Grandmaster Martial Dao akan menderita luka parah. Tentu saja, Grandmaster tidak akan sebodoh itu hanya berdiri di sana dan membiarkan diri mereka dikepung. God Shadow Crossbows sangat merusak, tetapi rentang hidup mereka pendek. Setelah menembakkan hanya 30 baut, mereka hanya menjadi besi tua. Namun meski begitu, satu God Shadow Crossbow bernilai lebih dari 10.000 tael perak. Jika Anda memasukkan harga baut besi muskil, harganya bahkan lebih tinggi. Perlu dicatat bahwa metode pembuatan dan penggunaan busur silang ini berada di bawah kendali ketat salah satu dari 9 Raja Non-Zhou Agung Zhou, bermarga luar, Raja Menelan Laut. Mereka jarang tersedia untuk umum. Faksi manapun yang mampu mendapatkannya pasti memiliki latar belakang yang kuat dan akar yang dalam. Dentingan, dentingan, dentingan. Saat para penjaga menarik pelatuknya, hujan panah yang lebat melesat keluar dengan ratapan yang memekakkan telinga. Setiap dari mereka diarahkan langsung ke Tuan Muda. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.